Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Home vs Immortal of the Sword Chapter 19. Ketika Wen Lingsui kembali ke sisi Suyi, sikap dinginnya menghilang, seperti danau es yang mencair dan memperlihatkan air hangat di bawah. Matanya yang indah bersinar. Kakak ipar, ini terasa luar biasa. Tatapan wanita muda itu mengungkapkan seutas kegembiraan. Suyi tertawa, lalu menawarinya petunjuk lain. Saat berperilaku di masyarakat, mengetahui bagaimana menggunakan posisimu adalah sejenis pengetahuan, seperti berlayar mengikuti angin atau berenang mengikuti arus. Beberapa kultivator yang luar biasa bahkan dapat memanggil kekuatan langit dan bumi untuk membuktikan dao mereka. Tapi pada saat yang sama, kekuatan pinjaman tidak pernah bertahan lama. Sebuah puisi kuno menyatakan, ketika situasi Anda menguntungkan, seolah-olah langit dan bumi itu sendiri ada di pihak Anda, tetapi ketika keberuntungan pergi, bahkan seorang pahlawan pun berjuang untuk mempertahankan kebebasan mereka. Jika Anda mengandalkan kekuatan eksternal pada akhirnya akan membuang Anda. Ketika dia mendengar ini, Wen Lingsui tenggelam dalam pikirannya. Kakak ipar, kamu mengatakan bahwa ketika kamu mengambil keuntungan dari situasimu, kamu harus mengetahui batasan yang tepat, dan pada akhirnya, yang paling penting adalah menjadi kuat dengan hakmu sendiri. Itu saja. Suyi tersenyum dan mengangguk. Dia pintar. Beberapa hal, dia hanya perlu menyentuhnya agar dia mengerti. Tidak jauh dari sana, sepasang mata penuh kebencian menatap Suyi. Tatapan ini milik Wen Shaobei. Dia tidak berani menyinggung Wen Lingsui, jadi dia malah berencana melampiaskan amarahnya pada Suyi. Selain itu, dia yakin bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Ini karena, di seluruh keluarga Wen, tidak ada orang lain yang peduli jika Suyi diintimidasi. Suyi secara alami memperhatikan tatapannya, tapi dia tidak mempedulikannya. Jika anak itu berani mencoba sesuatu, secara alami aku akan mengajarinya bagaimana berperilaku. Dia dan Wen Lingsui duduk di salah satu meja minum. Namun, Wen Lingsui secara bertahap menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Semua meja lainnya sudah penuh, para tamu mengobrol dan tertawa di antara mereka sendiri. Mereka tampak bersemangat dan ramai. Meja mereka, bagaimanapun, hanya memiliki mereka berdua. Mereka secara mencolok, luar biasa sendirian, pemandangan yang mustahil untuk dilewatkan. Kakak ipar, Wen Lingsui melirik Suyi. Dia sedikit marah, tapi juga sedikit khawatir. Tidak mungkin dia melewatkan bahwa baik klan Wen dan tamu perjamuan memandang Suyi seolah-olah dia adalah dewa wabah, atau seolah-olah mereka tidak takut apapun selain gagal menghindarinya. Suyi, bagaimanapun, tampak sangat nyaman. Dia mengangkat cangkir anggurnya, mengisinya kembali, lalu tertawa, tidak ada yang hadir yang layak minum bersama kami, itu saja. Wen Lingsui hanya bisa menutup mulutnya dan tertawa. Dia akhirnya santai. Seorang anak laki-laki kecil yang lucu sedang menuju ke arah mereka. Dia melihat sekitar 6 atau 7, dan jelas bahwa dia sedang mencari tempat duduk. Mingrong kecil, ayo duduk bersamaku. Wen Lingsui dengan gembira melambai padanya. Anak laki-laki itu setuju dengan penuh semangat, tetapi ketika dia melihat Suyi, dia segera menghentikan langkahnya dan berteriak keras, aku, Wen Mingrong, mungkin masih muda, tetapi bahkan aku meremehkan untuk bergaul dengan menantu laki-laki hukum seperti Suyi. Di seluruh area sekitarnya, suasana yang hidup tiba-tiba terhenti. Ekspresi semua orang menjadi aneh. Kemudian, mereka tertawa terbahak-bahak. Udara dipenuhi dengan suara pesta pora. Wen Shaobei dan teman-temannya mencengkeram perut mereka dan tertawa terbahak-bahak, tidak mampu mengendalikan diri. Anak-anak berbicara tanpa keberatan, tetapi itu berarti mereka yang paling jujur. Kalimat tunggalnya cukup untuk mengungkapkan betapa rendahnya status Suyi di keluarga Wen sebenarnya. Wajah cantik Wen Lingsui membeku, dan dia menatap tajam ke arah bocah lelaki itu. Meski begitu, dia secara alami tidak akan berdebat dengan seorang anak. Ketika dia menoleh ke Suyi, sepertinya dia bahkan tidak menyadarinya. Dia dengan senang hati minum, sangat puas. Di dalam aula klan, Qin King jelas tidak senang. Kursi-kursi penuh sesak, sosok-sosok menonjol sebanyak awan, tetapi praktis semuanya berkerumun di sekitar kepala keluarga Wen Changjing dan penatua kedua Wen Changqing. Hampir tidak ada yang bertanya di meja Wen Changtai. Dia dan suaminya hanya duduk di sana, sendirian dan diabaikan. Itu tidak mungkin lebih canggung. Perasaan diabaikan begitu terang-terangan meninggalkan Qin King dengan perut penuh kebencian. Lihatlah kakak-kakakmu. Sekarang, lihat dirimu sendiri. Sepertinya saya tidak bisa mengandalkan Anda untuk membuat sesuatu dari diri Anda sendiri. Qin King memelototi Wen Changtai dengan kejam. Dalam hati, dia diliputi penyesalan. Seandainya dia tahu keadaan akan menjadi seperti ini, dia akan mengirim surat kepada putri sulungnya dan meneleponnya kembali.
Sebagai murid akademi asal surga, dia setidaknya bisa membantu mereka menjaga penampilan. Hah, kita keluarga, jadi kenapa mengatakan hal seperti itu? Wen Changtai menghela nafas. Ini hanya membuat amarah Qin King berkobar. Dia berbisik, lihatlah anggota keluarga cabang. Bahkan mereka mengolok-olok kita. Bahkan putra sulungmu, Zhu Yuan, telah mengungguli seluruh keluarga kita. Sepertinya dia melampiaskan semua keluhannya sekaligus. Jika kamu sedikit saja kompeten, kita tidak akan berada dalam posisi canggung seperti itu, bukan? Wen Changtai meringis, tapi dia tidak berani membantah. Saat mereka berbicara, tokoh-tokoh berpengaruh memberikan ucapan selamat, satu demi satu. Setiap orang dari mereka datang membawa hadiah mewah, membuat matriark berseri-seri dengan gembira. Selama proses ini, kepala keluarga Wen Changjing dan penatua kedua Wen Changqing berbasa-basi dengan tamu terhormat mereka. Mereka berdua tampak bersemangat dan energi. Qin King menyaksikan permainannya. Dia merasa seperti sedang duduk di tempat tidur jarum. Pada saat itulah suara kekanak-kanakan menggelegar di seluruh aula. Aku, Wen Mingrong, mungkin masih muda, tapi bahkan aku meremehkan untuk bergaul dengan menantu laki-laki seperti Sui. Suara ini muncul entah dari mana, tapi semua orang di aula besar mendengarnya. Suasana hidup langsung terhenti. Segera setelah itu, suara tawa yang riuh terdengar dari luar. Mereka yang berada di dalam aula klan tidak bisa menahan tawa. Sui, siapa di kota Guangling yang tidak tahu tentang menantu laki-laki keluarga Wen? Anak siapa itu? Dia punya semangat seperti itu di usia muda. Masa depannya tidak terbatas. Seorang tetua berkumis perak tertawa. Ini hanya mengundang tawa lagi. Qin King merasakan pipinya memerah. Dia memandang suaminya yang biasa-biasa saja, lalu mengingat Sui, menantu laki-lakinya. Terlepas dari dirinya sendiri, dia merasa sangat sedih. Sudah cukup buruk bahwa saya menemukan diri saya pria yang tidak berguna, tetapi bahkan suami putri saya tidak berguna. Mengapa langit begitu tidak adil? Tapi kemudian, sebelum riuh tawa mereda, mereka mendengar suara lain dari jauh. Kepala keluarga Huang Yunchong datang untuk memberikan selamat atas nama keluarga Huang. Di seluruh aula besar, semua orang langsung menjadi serius. Di kota Guangling, keluarga Huang menempati posisi kokoh sebagai yang kedua dari 3 klan besar. Huang Yunchong, terlebih lagi, telah mengguncang seluruh kota. Dia menggunakan kekuatan dan otoritas sejati. Meskipun ada banyak tokoh berpengaruh yang berkumpul di dalam aula klan, dalam hal status, praktis tidak ada dari mereka yang sebanding dengan Huang Yunchong. Tolong, lewat sini, kata ibu pemimpin keluarga dari kursi kehormatan. Dia tersenyum. Terlepas dari dendam sebelumnya antara keluarga Huang dan Wen, bahwa kepala keluarga Huang akan datang sendiri ke sini adalah suatu kehormatan besar. Itu tercermin dengan baik di seluruh keluarga Wen. Wen Changjing dan Wen Changqing segera bangkit dan bersiap menyambutnya. Di luar aula klan, berbagai anggota klan Wen dan tamu semuanya melirik. Tak lama kemudian, mereka melihat Huang Yunchong berjubah ungu yang gagah berjalan masuk. Putranya, Huang Qianjun, berada tepat di belakangnya, diikuti oleh 2 pengikut tua. Dalam formasi ini, mereka seperti bintang yang berkerumun di sekitar bulan yang bercahaya. Kepala keluarga Huang, Paman Huang juga ada di sini. Saudara Huang, kejutan yang menyenangkan. Kami tersanjung Anda mengunjungi kami secara langsung. Saat Huang Yunchong berjalan di sepanjang jalan, para tamu memanggil salam mereka, ekspresi mereka rendah hati dan bahkan totish. Bahkan anggota klan Wen terlihat hormat dan bersemangat di wajah mereka. Huang Qianjun muda berjalan di belakang ayahnya, terlihat bangga dan menyendiri. Dia sudah lama terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Tiba-tiba, Huang Yunchong berhenti di tengah langkah, tatapannya mengarah ke lokasi tertentu. Kerumunan mengikuti pandangannya. Di seluruh area sekitar, hampir semua orang berdiri untuk menyambut kepala keluarga Huang. Satu-satunya pengecualian adalah meja tertentu yang hanya diisi oleh 2 orang, 1 pria dan 1 wanita. Tak satu pun dari mereka bergerak sedikit pun, dan pemandangan itu menggelegar. Mereka tidak lain adalah Suyi dan Wen Lingsui. Tidak ada sopan santun. Banyak tamu dalam hati menggelengkan kepala. Klan Wen, sementara itu, mengerutkan alis mereka. Kepala keluarga Huang yang terhormat mengunjungi kami secara pribadi. Bagaimana mereka bisa tetap duduk dengan begitu mencolok? Salah satu tetua berdeham, tapi saat dia hendak menegur Suyi dan Wen Lingsui, matanya membelalak. Dia baru saja menyaksikan Huang Yunchong bergegas ke meja mereka, membungkuk sedikit di pinggang, dan mengepalkan tinjunya. Tuan Muda Su, seluruh tempat terdiam, semua orang tampak sangat bingung. Suyi sepertinya baru saja bereaksi. Dia menatap Huang Yunchong, di sini untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun. Huang Yunchong mengangguk, tepat, oh, kata Suyi. Dengan itu, dia memalingkan muka dan menuang secangkir anggur lagi untuk dirinya sendiri, tidak lagi memperhatikan Huang Yunchong. Tapi Huang Yunchong sama sekali tidak kesal. Dia tampaknya berpikir sangat wajar jika Suyi tidak akan berdiri atau membungkuk untuk memberi salam.
Banyak dari mereka yang hadir tercengang, mereka hampir tidak berani mempercayai mata mereka. Saat itulah kepala keluarga Wen Changjing bergegas mendekat. Dia tersenyum lebar dan mengepalkan tinjunya. Saudara Huang, sungguh suatu kehormatan memiliki Anda di sini. Maafkan saya karena tidak keluar untuk menemui Anda di gerbang. Tolong, ikut aku. Mari kita bicara lebih jauh di aula besar klan. Ketika dia melihat Su Yi tidak keberatan, Huang Yunchong menegakkan punggungnya. Kehadirannya sepertinya berubah, dia sekarang tampak sangat bermartabat dan sombong. Kalau begitu, aku harus menyusahkanmu. Huang Yunchong mengangguk pada Wen Changjing, lalu mengikutinya ke aula klan. Mereka yang tersisa di luar menyaksikan dengan linglung. Seluruh tempat terdiam sesaat. Mengapa kepala keluarga Huang begitu sopan kepada menantu laki-laki yang tinggal itu? Gelombang naik di banyak hati penonton. Mereka hanya terkejut. Apa yang sedang terjadi? Wen Xiaobei dan anggota klan Wen lainnya bingung. Seberapa tinggi status Huang Yunchong? Mengapa dia mengambil inisiatif untuk menyapa seseorang yang rendah seperti Su Yi? Ekspresi para tamu terdekat menjadi aneh juga. Mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres tentang ini. Kakak ipar, ini, Wen Lingsui juga agak bingung. Matanya yang cerah beralih ke arah Su Yi. Aku memukuli Huang Qianjun beberapa hari yang lalu, kan? Ya, sekitar tengah hari kemarin, Huang Yunchong berinisiatif untuk meminta maaf kepadaku di rumah pertemuan immortal. Su Yi tersenyum. Ke depan, kamu tidak perlu khawatir tentang keluarga Huang yang membuat masalah untukmu. Ah, Wen Lingsui sangat terkejut, dia bahkan tidak bisa berbicara. Nada suara Su Yi terlalu santai, dia tidak tahu apakah dia harus menanggapi kata-katanya dengan serius atau tidak. Pada saat itu, di dalam aula klan, banyak tamu VIP juga merasakan ada yang tidak beres. Huang Yunchong menjadi pusat perhatian begitu dia tiba. Huang Yunchong mengabaikan tatapan orang banyak dan berjalan ke ibu pemimpin. Dia memerintahkan, seseorang, berikan hadiah ulang tahun kami. Seorang pelayan tua segera melangkah maju dan menawarkan sebuah kotak batu giok. Matriark, ini adalah hadiah yang telah disiapkan tuan rumah kami untukmu. Dengan sepasang tongkat batu akik berukir 100 tahun ini, kami berharap Anda panjang umur di pegunungan selatan dan sukses dalam semua usaha Anda. Ibu pemimpin itu langsung menggelitik merah jambu, dan dia tersenyum. Kehadiranmu saja sudah merupakan kenikmatan yang tiada taraf. Apa perlunya hadiah? Changjing, cepat dan pandu kepala keluarga Huang ke tempat duduknya. Wen Changjing tersenyum dan memanggilnya. Kakak Huang, tolong lewat sini. Namun, yang mengejutkannya, Huang Yunchong hanya melambai. Sebentar, kemudian, saat para penonton menyaksikan dengan tak percaya, dia melangkah ke meja Wen Changtai dan Qin King, tersenyum, dan mengepalkan tinjunya. Saudara Changtai, saudari Qin King, saya mendengar bahwa putri Anda telah memasuki Akademi Asal Surga untuk melanjutkan kultivasinya. Ini adalah berita yang langka dan luar biasa. Saya datang membawa hadiah ucapan selamat yang sederhana. Tolong, anggap itu sebagai tanda niat baik saya. Apapun yang Anda lakukan, Anda tidak boleh menolaknya. First Immortal of the Sword Chapter 20. Begitu Huang Yunchong selesai berbicara, seorang punggawa tua melangkah keluar, menyodorkan sebuah kotak batu giok dengan kedua tangannya. Dia menyerahkannya kepada pasangan itu, berkata, Tuan, Nyonya, kotak ini berisi 2 potong ginseng raja berdaun 9. Tuan rumah telah menyiapkannya untuk Su Yi dan istrinya. Mohon terima mereka atas nama mereka. Ginseng Raja berdaun 9. Kelompok yang berkumpul di aula tidak bisa lagi tenang. Banyak dari tokoh-tokoh terkemuka ini terguncang, dan ekspresi mereka berubah. Ini adalah obat spiritual sejati, harta berharga dengan nilai yang mengejutkan. Selain itu tidak dapat dibeli di pasar biasa manapun. Hadiah mewah. Hadiah yang benar-benar mewah. Siapa yang mengira bahwa kepala keluarga Huang yang terhormat, selain memberikan ucapan selamat ulang tahun, akan secara pribadi menyiapkan hadiah yang begitu besar untuk 3 tetua garis utama keluarga Wen dan keluarganya yang paling tidak bergengsi. Bahkan Wen Changjing dan Wen Changqing tertegun dan tidak yakin, mereka tidak tahu apa yang dipikirkan Huang Yunchong. Qin King dan Wen Changtai tidak bisa lagi duduk, dan mereka buru-buru bangkit, kaget dan tersanjung. Terima kasih, terima kasih. Wen Changtai buru-buru mengepalkan tinjunya, dan ketika dia berbicara, dia sedikit gagap. Dia selalu menjadi orang yang sederhana dan jujur. Kapan dia pernah mengalami hal seperti ini? Huang Yunchong tersenyum. Kamu punya anak perempuan yang baik, dan menantu yang baik juga. Dia secara khusus menekankan kata, menantu, nadanya membawa sedikit emosi. Wen Changtai merasa sangat bersyukur, dan dia tersenyum lebar. Bagi kepala keluarga Huang untuk memuji mereka dengan sangat tinggi adalah suatu kehormatan. Maksudmu sepasang ginseng raja berdaun 9 ini untuk Ling Shao? Qin King masih ragu-ragu, seolah dia tidak berani percaya apa yang sedang terjadi. Dia tidak bisa membantu tetapi meminta konfirmasi. Huang Yunchong melirik petugas tua, yang buru-buru menjelaskan, Nyonya, hadiah ini untuk putri Anda dan untuk menantu Anda.
Qin King langsung tersenyum. Apakah hadiah itu untuk putrinya atau untuk menantu laki-lakinya, semuanya sama baginya. Yang paling membuatnya senang adalah, sebelumnya, meja Wen Changtai telah ditelantarkan, dan hampir tidak ada yang mau repot-repot untuk menyambut mereka. Namun sekarang, Huang Yunchong telah muncul, dan dia tidak hanya menyapa mereka, dia bahkan memberi mereka hadiah yang murah hati. Dengan melakukan itu, dia menjadikan mereka pusat perhatian. Perasaan ini benar-benar bahagia. Ling Zhao, gadis itu, benar-benar cocok. Dia bahkan tidak kembali untuk jamuan makan, tapi dia masih membuat ibu tuanya terlihat baik. Qin King berpikir dalam hati dengan puas. Huang Yunchong tidak berkata apa-apa lagi. Dia sudah membuat dirinya cukup jelas. Apakah Wen Changtai dan istrinya mengerti atau tidak, itu masalah mereka. Hanya mengetahui bahwa dia telah memberikan hadiah ini, yang terutama ditujukan untuk Su Yi sebagai hadiah permintaan maaf, membuat Huang Yunchong merasa nyaman. Su Yi mungkin tidak peduli dengan hadiah remeh seperti itu, tapi dia pasti merasakan bahwa keluarga Huang kita secara efektif menundukkan kepalanya dan menawarkan permintaan maaf yang tulus. Itu sudah cukup, pikir Huang Yunchong pada dirinya sendiri. Saudara Huang, tolong, duduklah. Wen Changjing tersenyum dan berjalan untuk mengundang Huang Yunchong sekali lagi. Kali ini, Huang Yunchong tidak menolak. Namun, sebelum duduk, dia menoleh ke Huang Qianjun dan berkata, "Kamu duduk di luar." Huang Qianjun tertegun sejenak, tapi kemudian dia sepertinya mengerti. Dia segera berbalik dan meninggalkan Aula Klan. Dia bahkan tidak melihat meja lainnya. Sebaliknya, dia menguatkan dirinya dan langsung berjalan ke meja Su Yi. Dengan suara rendah, dia berkata dengan malu-malu, "Kakak Su." Su Yi melirik preman yang sebelumnya arogan. Huang Qianjun sekarang tampak lemah lembut dan penurut. "Hari ini, kamu di sini sebagai tamu," kata Su Yi dengan santai. "Namun, saya bukan tuan rumah. Duduklah dimanapun Anda mau." Huang Qianjun bereaksi seolah-olah beban yang sangat besar telah diangkat dari pundaknya, dan dia segera duduk dengan hati-hati. Alis Wen Lingsui berkerut samar, dan dia tampak agak bingung. Huang Qianjun tampak agak berbeda hari ini, seolah-olah dia bersalah atas apa yang telah dia lakukan. Dia terlihat sangat jujur dan patuh. Apakah ini masih celana sutra arogan dan kejam yang sama? Orang-orang di dekatnya merasa pusing. Mereka saling memandang, tidak yakin apa yang sedang terjadi. Bahkan Wen Xiaobei dan teman-temannya dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan ekspresi mereka penuh dengan kebingungan. Su Yi, menantu laki-laki yang diabaikan, sedang minum dengan sangat nikmat. Sementara itu, Huang Qianjun, celana sutra yang terkenal di seluruh kota, sedang duduk di sana, lembut dan pendiam. Adegan ini sangat tidak pada tempatnya. Namun, tidak ada yang akan menawarkan penjelasan apapun. Su Yi tidak akan mengatakan apa-apa, dan Huang Qianjun secara alami tidak akan mengambil inisiatif untuk menyiarkan penghinaannya sendiri. Tiba-tiba, suasana di sekitarnya menjadi agak aneh. Tak lama kemudian, suara lain terdengar dari kejauhan. "Li Tianhan, kepala keluarga Li, ada di sini untuk mengucapkan selamat." Seluruh tempat menjadi gempar, dan banyak tamu tidak bisa lagi duduk. Keluarga Li adalah yang paling kuat di kota Guangling, dan kepala keluarga saat ini, Li Tianhan, memiliki jaringan yang luas dan kuat selain kemampuannya sendiri. Dia memiliki koneksi dengan banyak klan besar di seluruh prefektur Clue Driver. Dan semua orang di kota Guangling tahu bahwa keluarga Li dan Wen berada dalam kondisi yang buruk. Terutama baru-baru ini. Begitu keluarga Wen menolak, keluarga Li mulai menonton mereka dengan lapar, dan mereka melakukan banyak upaya untuk mencaplok berbagai bisnis di bawah kendali keluarga Wen. Dapat dikatakan bahwa hubungan kedua keluarga sangat tegang, dan meskipun dendam mereka belum tentu tidak dapat didamaikan, mereka sudah melihat satu sama lain sebagai musuh. Namun sekarang, kepala keluarga Li Tianhan tampaknya mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibu pemimpin keluarga Wen. Apakah dia benar-benar di sini untuk memberi selamat padanya? Atau dia punya rencana lain? Saat kerumunan mempertanyakan niatnya, seorang lelaki kurus dengan punggung tegak berjubah biru tua berjalan mendekat dari jauh. Matanya yang dingin bersinar seperti kilat, dan langkahnya sekuat naga atau harimau. Setiap gerakannya memberikan tekanan yang tak berbentuk dan mengesankan. Saat dia lewat, tidak ada yang berani berbicara. Semua tamu diam seperti jangkrik di musim dingin. Ini adalah Li Tianhan. Dia adalah sosok yang terkenal dan gagah berani di kota Guangling. Seorang pemuda tampan dengan jubah mewah, sarung di pinggangnya, mengikutinya. Ciri-cirinya sangat mirip dengan Li Tianhan. Li Moyun. Dia adalah putra tertua Li Tianhan, serta murid sekte dalam pengadilan Timur Blue River Sword Manor. Dia adalah tokoh terkemuka di kalangan generasi muda kota Guangling. Kapan dia kembali? Ekspresi Wen Xiaobei dan pemuda lainnya berubah secara dramatis. Bagi para pemuda kota Guangling, Li Moyun seperti gunung yang tinggi. Tekanan yang dia berikan pada mereka membuat mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Dia hanya berada di liga sendiri. Meskipun putra Wen Changjing, Wen Juyuan, juga luar biasa, reputasinya agak lebih rendah jika dibandingkan. Saudara Li,
Anda menghormati kami dengan kehadiran Anda. Maafkan kami karena tidak menyambut Anda di pintu gerbang. Wen Changjing langsung beraksi, dan dia naik untuk menyambut tamu baru mereka. Namun, ekspresinya tampak dingin dan jauh, tanpa kehangatan yang biasa dia sapa Huang Yunchong. Hari ini adalah hari ulang tahun matriark, dan keluarga Wen dikelilingi oleh tamu-tamu terhormat. Bagaimana saya bisa melewatkan acara seperti itu? Kata Li Tianhan datar. Oh begitu, saya datang tanpa diundang, tapi saya percaya saudara Wen tidak akan tersinggung. Wen Changjing menjawab tanpa ekspresi, saya tidak akan berani. Anda di sini, dan itu menjadikan Anda tamu kami. Tolong, bergabunglah dengan kami di Aula Klan. Li Tianhan mengangguk, tetapi sebelum melangkah lebih jauh, Li Moyun tiba-tiba angkat bicara. Ayah, tolong tunggu sebentar. Kemudian, saat orang banyak menonton, dia berjalan ke salah satu meja, berhenti di sebelah Sui. Junior Apprentice Brother Su, lama tidak bertemu. Dia memiliki aura superioritas yang menyenangkan saat dia menatap Sui. Apakah Anda memiliki bisnis dengan saya? Sui bertanya dengan santai. Dia tidak bisa diganggu untuk berdiri. Selama waktunya di Blue River Sword Manor, dia adalah kepala pedang dari Sekte Luar, sementara Li Moyun sudah menjadi murid dari Pengadilan Timur Sekte Dalam. Dia lebih unggul dari Sui dalam segala hal, dari dukungan dan posisinya hingga kultivasinya. Namun, mereka tidak banyak berinteraksi sama sekali selama berada di Blue River Sword Manor. Li Moyun menatap Sui sejenak, lalu berkata dengan serius, aku hanya ingin memberitahumu sesuatu, seseorang sepertimu sama sekali tidak layak untuk Ling Zhao. Dengan itu, dia berbalik dan mengambil posisinya di sisi ayahnya. Kemudian, ayah dan anak itu masuk ke Aula Klan. Dari awal hingga akhir, dia tidak menyia-nyiakan Sui untuk kedua kalinya. Dengan melakukan itu, dia secara tidak sengaja mengungkapkan sepenuhnya ketidakpedulian, kesombongan, dan penghinaannya yang dingin. Ekspresi para tamu terdekat menjadi aneh. Hari ini, Sui terlalu banyak menarik perhatian. Pertama, itu adalah Huang Yunchong. Setibanya di sana, kepala keluarga Huang langsung berinisiatif menyapa Sui. Lalu, ada Li Moyun, tokoh terkemuka di generasinya. Dia mendatangi Sui, tanpa alasan. Kemudian, tanpa keberatan apapun, dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak layak untuk Wen Ling Zhao. Salah satu insiden saja sudah lebih dari cukup untuk menarik perhatian. Tentu saja, apakah pusat perhatian ini adalah hal yang baik atau tidak, masih diperdebatkan. Either way, Sui tidak peduli sama sekali. Dia sama sekali tidak berencana untuk berpartisipasi dalam perjamuan malam ini. Jika bukan karena keinginannya untuk bertemu dengan ibu pemimpin keluarga Wen dan bertanya tentang apa yang terjadi tahun lalu, dia pasti sudah pergi sejak lama. Betapa menjijikkannya pria itu. Wen Lingsui merengut. Dia kemungkinan besar ada di sini karena alasan yang sama dengan Wei Zhengyang, kata Sui acuh tak acuh. Dia mengincar adikmu. Kakak Su, pandangan jauh ke depanmu setajam seorang propet. Huang Qianjun, yang telah duduk di sana dengan patuh selama ini, menambahkan dengan ragu-ragu, sepengetahuan saya, Li Moyun telah tergila-gila dengan Nona Ling Zhao selama bertahun-tahun, dan dia menyatakan lebih dari satu kali bahwa dia akan menikahinya, atau tidak ada sama sekali. Saat dia berbicara, dia melirik sekilas ke ekspresi Sui. Ketika dia melihat Sui tidak marah, dia melanjutkan dengan keberanian baru. Tapi bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan denganmu, Kakak Su? Untuk apa yang dia katakan barusan, dia layak mendapat tamparan keras tepat di wajahnya. Sui tersenyum tipis. Apakah kamu mencoba mendorongku untuk berurusan dengannya? Huang Qianjun membeku dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu berkeringat dingin. Dia buru-buru melambaikan tangannya. Tolong, Saudara Su, jangan salah paham. Penghinaannya sudah melewati batas, dan itu membuatku marah, itu saja. Setelah menyaksikan metode Sui di rumah pertemuan immortal kemarin, dia merasakan kekaguman sekaligus ketakutan di hadapan Sui. Dia seperti tikus yang melihat kucing, tidak, dia bahkan lebih buruk. Dia tentu saja tidak akan berani mencoba bisnis lucu apapun. Sui tidak berkata apa-apa, tapi dalam hati, dia merasa agak aneh. Baik Wei Zhengyang dan Li Moyun memiliki ketertarikan sepihak pada Wen Ling Zhao. Ini hanya menyoroti betapa luar biasa menawannya dia. Tetapi pada saat yang sama, Sui mencium bahaya laten. Bagaimana jika salah satu dari mereka memaksanya memakai topi hijau? Bagaimana dia bisa menanggung hal seperti itu? Dia dan Wen Ling Zhao mungkin hanya nama suami dan istri, tapi itu tetap dihitung. Sui telah bereinkarnasi untuk berkultivasi lagi. Dia tentu tidak ingin menyandang gelar Kakolt dalam kehidupan barunya. Saya harus menemukan kesempatan untuk memutuskan hubungan dengan Wen Ling Zhao sepenuhnya. Dengan begitu, saya tidak perlu khawatir tentang hal semacam itu terjadi. Sui berpikir sendiri. Tapi pertama-tama, saya harus mencabut ide-ide mereka dari Wei Zhengyang dan Li Moyun. Jika tidak ada yang berhasil, saya selalu bisa membunuh mereka dan menyelesaikannya. Sementara itu, di dalam Aula Klan, setelah mempersembahkan hadiah ulang tahunnya,
Tatapan Li Tianhan menyapu sekelilingnya sebelum akhirnya mendarat di Wen Changjing. Selain memberikan ucapan selamat, saya punya dua alasan lain untuk datang ke sini hari ini. Ketika mereka mendengar ini, setiap ekspresi VIP sepertinya berkata, aku tahu itu. Mereka sudah lama menduga bahwa Li Tianhan memiliki tujuan lain untuk datang ke sini. Wen Changjing langsung waspada, dan matanya menyipit. Kakak Li, apapun itu, tidak bisakah menunggu sampai jamuan selesai? Selain itu, lebih banyak tamu terhormat akan segera tiba, dan saya khawatir saya tidak punya waktu untuk membahas masalah seperti itu. Li Tianhan segera tertawa riang. Tamu terhormat, dalam kondisi keluarga Wen saat ini. Saudara Wen, jangan bilang kamu masih mengira tuan kota akan berkunjung sendiri. Sepengetahuan saya, Wen Changjing telah melakukan banyak kunjungan ke rumahnya selama beberapa hari terakhir, hanya untuk ditolak di depan pintu. Kata-katanya mengungkapkan jejak samar penghinaan dan ejekan. Suasana aula besar langsung berhenti total. Ketegangan terasa jelas. Sekarang, bahkan yang paling bodoh di antara mereka tahu bahwa Li Tianhan datang dengan niat buruk. Fist Immortal of the Sword Chapter 21. Ekspresi Wen Changjing langsung menjadi gelap. Hari ini adalah ulang tahun ke-80 Sang Matriark, dan tamu-tamu berdatangan dari berbagai tempat. Orang-orang memperhatikan apa yang terjadi di sini, baik di dalam maupun di luar kota Guangling. Apapun yang terjadi di acara seperti ini akan segera menyebar ke dunia luar. Meskipun, di permukaan, Li Tianhan ada di sini untuk mengucapkan selamat, dia sebenarnya ada di sini dengan niat buruk. Ibu pemimpin keluarga, penatua kedua Wen Changjing, dan petinggi keluarga lainnya semua merasakan bahwa ini tidak berjalan dengan baik, dan masing-masing memasang ekspresi yang lebih tidak sedap dipandang daripada yang terakhir. Li Tianhan tampak senang dengan hasil ini. Dia berkata dengan datar, tenang, semuanya. Setelah saya menyelesaikan dua hal kecil ini, saya akan segera berangkat. Saya pasti tidak akan melakukan apapun untuk mengganggu perayaan. Kemudian, tanpa memberi Wen Changjing atau yang lainnya kesempatan untuk menanggapi, dia melanjutkan, pertama, akhir-akhir ini saya telah mengatakan bahwa dengan yayasan keluarga Wen saat ini, tidak lagi cukup kuat untuk memonopoli bisnis jamu kota Guangling. Hari ini, Anda harus menyerahkan setengah bagian Anda. Setengah. Li Tianhan, aku khawatir kamu sudah gila. Pembuluh darah menonjol di dahi Wen Changjing. Dia sangat marah, dia hampir melompat. Kemarahan para petinggi keluarga Wen sudah tertulis di wajah mereka. Sumber pendapatan utama keluarga adalah perdagangan jamu, itu adalah fondasi tempat mereka membangun klan mereka. Tuntutan Li Tianhan terlalu tinggi, dia ingin mengambil alih separuh bisnis mereka dalam satu gerakan. Dia praktis menuntut nyawa mereka. Para tamu yang hadir menghirup udara dingin, dan hati mereka bergetar. Keluarga Li benar-benar kejam. Li Tianhan berkata dengan datar, Kakak Li, kamu salah paham akan sesuatu. Saudara Huang dan saya membahas masalah ini sebelumnya. Keluarga Wen akan menyerahkan setengah dari total saham mereka, tetapi keluarga Li hanya akan mengambil 30%, sedangkan keluarga Huang akan mengambil alih 20 sisanya. Jika Anda menolak, ya, jangan salahkan kami atas perilaku buruk kami. Kerumunan itu bingung, tetapi lebih dari itu, teror muncul di hati mereka. Mereka baru menyadari bahwa Li Tianhan menggunakan kekuatan gabungan dari keluarga Li dan Huang untuk memaksa keluarga Wen menundukkan kepalanya. Dalam situasi seperti ini, jika keluarga Wen menolak, mereka akan menghadapi masalah tanpa akhir. Lagi pula, dengan basis kekuatan mereka saat ini, tidak mungkin mereka bisa melawan kedua keluarga sekaligus. Wen Changjing dan yang lainnya jelas sangat menyadari hal ini. Hati mereka tenggelam, dan mereka merasa tak berdaya. Saudara Huang juga ada di sini. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya langsung padanya. Saat Li Tianhan berbicara, dia melirik ke arah Huang Yunchong di dekatnya. Kakak Huang, apakah ini benar? Tanya Wen Changjing dengan suara rendah. Mereka yang duduk semua melirik ke arah Huang Yunchong, hanya untuk melihat ekspresinya mengalami serangkaian transformasi yang cepat. Pada akhirnya, dia tampaknya mengambil keputusan. Dia berdiri dan berkata dengan serius, bukan. Jangan bicara omong kosong. Hal seperti itu tidak pernah terjadi. Dia membantahnya 3 kali berturut-turut. Para tamu tercengang, dan sedikit bingung. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Sementara itu, Wen Changjing dan rekan-rekannya menyala dengan gembira. Sepertinya Li Tianhan dan Huang Yunchong belum membentuk aliansi. Kakak Huang, apa artinya ini? Jangan bilang kamu lupa kesepakatan yang kita capai sebelumnya. Ekspresi Li Tianhan berubah, dia jelas tertangkap basah. Janji apa? Itu hanya lelucon. Bagaimana saya bisa tahu Anda akan menganggapnya serius? Huang Yunchong menarik napas dalam-dalam, lalu berkata tanpa ekspresi, Saudara Li, saya ingin mengingatkan Anda tentang sesuatu, ini adalah pesta ulang tahun matriark keluarga Wen. Anda sebaiknya menahan diri sedikit. Anda, ekspresi Li Tianhan menjadi gelap. Namun,
Dia telah mengalami pasang surut yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, dan intuisinya yang tajam mengatakan kepadanya bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Kakek tua terkutuk itu, Huang Yuncong. Tidak kusangka dia akan melawanku di saat kritis ini. Mungkinkah sesuatu yang tidak terduga telah terjadi dan dia tidak lagi berani terlibat? Kakak Li, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Wen Changjing mendengus, tapi dalam hati, dia merasa jauh lebih tenang. Tanpa partisipasi keluarga Huang, keluarga Wen hanya akan menghadapi keluarga Li. Dalam hal ini, dia masih memiliki sedikit kepercayaan diri. Li Tianhan dengan cepat mengendalikan emosinya, lalu berkata tanpa ekspresi, lupakan saja. Mari kita kesampingkan itu untuk saat ini dan beralih ke masalah kedua. Mereka yang duduk di aula klan merasakan hati mereka mengepal. Hal pertama sudah cukup untuk membuat suasana begitu bermusuhan, pertempuran bisa pecah kapan saja. Betapa menakutkannya masalah kedua. Kemudian, yang mengejutkan mereka, Li Tianhan menoleh ke putranya. Moyun, kamu mengatakannya. Li Moyun melangkah maju, melihat sekeliling, lalu berbicara dengan suara keras dan jelas. Saya mendengar bahwa Su Yi dan Ling Zhao adalah suami dan istri hanya dalam nama, dan lebih jauh lagi, bahwa Ling Zhao membenci Su Yi sampai ke inti keberadaannya. Karena itu, saya berharap para tetua keluarga Wen dapat membatalkan kontrak pernikahan mereka dan mengembalikan kebebasan Ling Zhao. Satu batu yang jatuh bisa menimbulkan 1000 gelombang. Sama seperti itu, seluruh ruangan gempar. Wen Changqing, dan petinggi keluarga lainnya sangat terkejut. Siapa yang mengira bahwa masalah kedua yang didiskusikan Li Tianhan adalah pernikahan Su Yi? Ini, Wen Changtai dan Qin King saling memandang, bingung. Namun, mereka merasakan deja vu. Mengapa? Karena baru 7 hari yang lalu, Wei Zhengyang dari keluarga Wei ibu kota prefektur Clue Driver telah mengatakan hal yang hampir persis sama. Dia juga datang ke sini untuk putri mereka. Itu hanya, mereka tidak pernah dalam sejuta tahun mengantisipasi bahwa putri mereka akan sangat diminati bahkan setelah menikah. Pada saat yang sama, di luar aula klan, saat Li Moyun membuat proklamasi ini, tatapan aneh dan mengejek yang tak terhitung jumlahnya mendarat di Su Yi. Percakapan di dalam aula klan terdengar di luar, dan para tamu terdekat mendengar semua yang terjadi. Mereka juga sangat terkejut. Tak satu pun dari mereka yang mengira Li Moyun akan mengajukan permintaan seperti itu. Banyak dari mereka yang hadir meramalkan bahwa Su Yi, menantu laki-laki yang masih hidup, akan digulingkan dari keluarga Wen malam itu juga. Lagi pula, kepala keluarga Li datang sendiri. Mengapa keluarga Wen membuat masalah dengan keluarga Li karena masalah kecil seperti ini? Menjijikkan. Mata berbentuk almond Wen Lingsui melotot karena marah. Huang Qianjun hanya tertawa dingin. Bahkan ada sedikit kesenangan Schadenfreude dalam tatapannya. Orang ini ingin bunuh diri. Berpura-pura santai, dia melirik Su Yi dan melihat bahwa alisnya sedikit menyatu. Ini memberitahu Huang Qianjun bahwa mereka sedang dalam pertunjukan yang bagus. Ini, Wen Changqing, dan para petinggi lainnya ragu-ragu. Mereka semua memandang ke arah ibu pemimpin keluarga Wen. Dialah yang memutuskan pernikahan Su Yi dan Wen Lingzhao seorang diri, tanpa mempedulikan keberatan keluarga. Kalau tidak, Wen Changjing dan yang lainnya akan mengusir Su Yi sejak lama. Matriark tua merasakan tatapan mereka, dan menyadari sudah waktunya baginya untuk memperjelas posisinya. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan tegas, kontrak pernikahan ini tidak dapat dibatalkan, tidak peduli siapa yang muncul. Penolakan tegas tanpa ruang untuk negosiasi. Hati petinggi keluarga Wen tenggelam, dan mereka semua bingung. Mereka tidak mengerti mengapa bahkan sekarang, ibu pemimpin bersikeras mempertahankan pernikahan ini. Qin King bahkan sedikit panik, dia menentang pernikahan ini sejak awal. Siapa yang tahu berapa kali dia ingin menendang Su Yi keluar dari pintu. Ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan sempurna untuk melakukan hal itu. Namun ibu pemimpin itu harus pergi dan menolak. Li Moyun mengerutkan alisnya dengan ketidaksenangan yang mendalam. Tatapannya beralih ke ayahnya, Li Tianhan. Namun, sebelum Li Tianhan dapat berbicara, Huang Yuncong menghela nafas panjang. Kamu orang luar, namun kamu mencoba memperluas jangkauanmu ke pernikahan orang lain. Moyun, keponakanku yang baik, tolong izinkan orang tua ini memberimu peringatan, ubah haluan secepat mungkin. Murid Li Tianhan mengerut. Kakak Huang, apa maksudmu dengan itu? Apa yang saya maksud? Tatapan Huang Yuncong menyapu kerumunan. Akhirnya, dia berkata dengan suara rendah, baiklah, izinkan saya menjelaskan, suruh putra Anda menyerah pada Wen Lingzhao. Jika tidak, bencana akan segera terjadi. Ekspresi Li Tianhan berubah. Yang lain yang hadir bingung, ini antara keluarga Li dan Wen. Mengapa Huang Yuncong, kepala keluarga Huang, terlibat dalam semua ini? Secara alami sulit bagi mereka untuk mengerti. Li Moyun tidak senang, dan ekspresi menyeramkan muncul di wajahnya yang tampan. Paman Huang, tentunya menurutmu aku tidak kalah dengan Su Yi dari semua orang. Mata Huang Yuncong dipenuhi rasa kasihan, dan dia menggelengkan kepalanya.
Apa yang kamu lakukan sekarang dikenal sebagai mengundang penghinaanmu sendiri. Mengundang penghinaan Anda sendiri. 4 kata sederhana, tetapi mereka meninggalkan kerumunan dalam keadaan linglung. Mereka hampir bertanya-tanya apakah telinga mereka mempermainkan mereka. Seberapa tinggi Lee Mo-yun? Dia adalah tokoh terkemuka generasi muda kota Guangling, murid sekte dalam Blue River Sword Manor. Dengan status seperti itu, bagaimana mungkin dia kalah dengan pemborosan seperti Su Yi, seorang cacat yang kehilangan seluruh kultivasinya. Kakak Huang, kamu sepertinya telah menjadi orang yang berbeda dalam semalam. Anda tidak hanya menghalangi saya di setiap kesempatan, Anda bahkan ikut campur dalam bisnis putra saya. Mata Li Tianhan membeku, dan dia dalam hati mendidih. Dia datang ke sini untuk membuat masalah bagi keluarga Wen. Dia tidak akan pernah menyangka Huang Yuncong akan merusak usahanya berulang kali. Saat Huang Yuncong hendak mengatakan sesuatu, sebuah suara rendah terdengar dari luar aula besar. Saudara Huang benar, beberapa kesalahan, sekali dibuat, tidak ada bedanya dengan membakar diri sendiri. Saat kata-kata ini bergema di seluruh aula, sosok tinggi dan kokoh dari kapten pengawal tua penguasa kota, Ni Beihu, melangkah masuk. Seluruh tempat tercengang, dan para tamu bingung. Mereka tidak bisa melihat melalui apa yang terjadi. Wen Changjing dan para petinggi lainnya merasakan hal yang sama, mereka tidak akan pernah menduga bahwa kapten pengawal lama, Ni Beihu, akan muncul atas kemauannya sendiri. Lebih aneh lagi, Ni Beihu baru saja tiba, tapi dia sudah mengarahkan ujung tombak pepatahnya tepat ke Li Tianhan dan putranya. Ni Beihu, apa artinya itu? Li Tianhan jelas tertangkap basah, dan ekspresinya langsung menjadi gelap. Dia tahu bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi hari ini. Perilaku Huang Yuncong telah keluar dari karakter, dan meskipun Ni Beihu baru saja tiba, dia juga bertingkah aneh. Di masa lalu, bagaimana mungkin salah satu dari mereka berani memperlakukannya seperti ini? Tapi sebelum Li Tianhan bisa bereaksi, suara lain bergema dari luar aula besar. Komandan Ni mengatakan bahwa ini adalah hari ulang tahun ibu pemimpin keluarga Wen. Anda dan putra Anda sebaiknya pergi sesegera mungkin agar tidak mengganggu perayaan. Meja-meja di luar aula besar gempar. Serangkaian seruan tak berujung terdengar. Tak lama setelah itu, di bawah tatapan tidak percaya semua orang, seorang pria parubaya dengan jubah Konfusius berlengan longgar melangkah ke aula besar. Tuan Kota Fu. Ketika Wen Changjing menyadari siapa pendatang baru ini, dia sangat gembira, dan dia buru-buru melangkah maju untuk menyambut penguasa kota. Salam, Tuan Kota Fu. Tuan Kota Fu juga ada di sini. Semua orang yang hadir tertegun. Setiap tamu terhormat terakhir bangkit dengan hormat dan kagum, lalu menyapa penguasa kota dengan senyuman. Pendatang baru ini tidak lain adalah Fu San, penguasa kota Guangling. Tuan Kota Fu, Anda, apa yang kamu lakukan di sini? Li Tianhan bingung, dan dia benar-benar kehilangan ketenangannya. Gelombang pasang melonjak melalui hatinya. Dia sudah lama mendengar bahwa Fu San sama sekali tidak berniat untuk tampil di perjamuan. Siapa yang mengira Fu San akan muncul di saat kritis ini? Saya secara alami di sini untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibu pemimpin keluarga Wen, kata Fu San dengan tenang. Saat dia berbicara, dia mengambil kotak perhiasan dari lengan bajunya dan memberikannya kepada ibu pemimpin sambil tersenyum. Ini adalah tanda niat baikku. Ibu pemimpin tersenyum tak terkendali, lalu mengucapkan terima kasih berulang kali. Saat itulah Fu San berbalik dan menatap Li Tianhan, ekspresinya dingin. Saudara Li, saya membuat diri saya sangat jelas. Saya sarankan Anda tidak terus-menerus melanjutkan jalan yang salah. Anda dan putra Anda sebaiknya pergi sesegera mungkin. Ekspresi Li Tianhan membeku di tempatnya. Tatapannya tertuju, pertama pada Huang Yuncong, lalu pada Ni Beihu dan Fu San. Dia sepertinya mengerti sesuatu, dan ekspresinya terus berubah. Rasa dingin yang tak terlukiskan mengaliri dirinya, dan dia tenggelam dalam kesunyian yang lama. Akhirnya, Li Tianhan menangkupkan tinjunya. Maaf telah mengganggumu. Aku akan pergi sekarang. Dengan itu, dia mencengkeram siku Li Mo-yun dan menyeretnya pergi tanpa pandangan kedua. Kelompok yang berkumpul di aula klan menyaksikan kepergian mereka. Semuanya merasa gelisah dan gelisah, mereka tidak bisa tenang. Semua orang dapat melihat bahwa kepala keluarga Li yang terhormat telah tersandung dan jatuh tertelungkup hari ini. Dia datang dengan sombong dan berpuas diri, hanya untuk pergi dengan kecewa dan terhina. Adapun para tamu di luar aula klan, mereka menyaksikan kepergian menyedihkan Li Tianhan dan putranya dengan mata kepala sendiri. Wen Lingsui tampak bingung. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Huang Qianjun, sementara itu, tidak bisa menahan tawa. Lihat dirimu, apa yang bisa Anda sebut itu selain mengundang penghinaan Anda sendiri? Bagaimana dengan Su Yi? Ekspresinya tenang seperti biasa. Dia mengambil bejana anggur dan menuang segelas lagi untuk dirinya sendiri, lalu dengan santai menghabiskannya. Dari awal hingga akhir, dia tetap terlepas dari situasi. Persis seperti itu, ombak yang ditimbulkan oleh Li Tianhan dan putranya menghilang seperti kepulan asap. First Immortal of the Sword Chapter 22. Ketika Ni Beihu dan Fu San muncul,
Huang Qianjun menyadari bahwa tontonan yang sebenarnya baru saja dimulai. Seperti yang diharapkan, hanya beberapa saat telah berlalu sejak kedatangan mereka, namun Li Tianhan dan putranya telah pergi dengan aib. Selain itu, cara orang-orang di sekitarnya memandang Su Yi telah berubah. Ketika dia melihat ini, Huang Qianjun dalam hati gembira. Ini karena, dari mereka yang berada di luar aula klan, hanya dia yang mengantisipasi hasil ini. Ayah benar, Su Yi menyembunyikan dirinya dalam-dalam, dan Anda tidak bisa menilai dia dengan akal sehat. Kalau tidak, mengingat koneksi yang dia ungkapkan di rumah pertemuan immortal kemarin, tidak mungkin dia harus tetap di keluarga Wen sebagai menantu laki-laki yang diremehkan. Setelah kembali dari rumah pertemuan immortal, dia dan ayahnya berbicara sampai larut malam. Pada akhirnya, ayah dan anak mencapai kesimpulan yang sama. Pasti ada rahasia di balik pilihan Su Yi untuk tetap berada di keluarga Wen meskipun kemampuannya sangat besar. Itulah sebabnya Huang Qianjun dan ayahnya, meskipun datang sendiri, tidak keluar dari jalan mereka untuk memulai obrolan ringan dengan Su Yi. Mereka takut jika mereka menyebabkan terlalu banyak keributan, mereka secara tidak sengaja akan mengungkap rahasia Su Yi. Itulah mengapa mereka memberikan ginseng Raja Berdaun 9 kepada Wen Changtai dan istrinya dan meminta mereka untuk meneruskannya kepada Su Yi dan istrinya nanti. Wen Lingzhao hanyalah kepura-puraan yang nyaman. Lagi pula, mereka membutuhkan alasan yang nyata untuk hadiah mereka. Apa yang disadari Huang Qianjun, Ni Beihu dan Fu San jelas-jelas memahaminya juga. Mereka semua merasa bahwa Su Yi tidak ingin mengungkapkan hal-hal tertentu, itulah sebabnya mereka diam-diam setuju untuk melakukan pertunjukan. Saya khawatir tidak ada seorang pun di keluarga Wen yang akan menebak atau bahkan menganggap bahwa saya, ayah saya, dan bahkan Ni Beihu dan Fu San, semuanya ada di sini untuk menunjukkan rasa hormat kepada Su Yi. Haha, ini terlalu menyenangkan. Huang Qianjun tertawa sendiri. Su Yi tidak akan pernah menduga bahwa pemuda yang mendominasi ini sangat menikmati permainan ini. Seandainya dia tahu, dia pasti akan tertawa. Secara alami, dia menyadari bahwa mereka berempat, Huang Yunchong dan putranya, serta Fu San dan Ni Beihu, ada di sini karena dia. Tidak, bukan itu. Mereka di sini untuk menunjukkan rasa hormat kepada Patua Xiao dan Zijin, pikirnya dalam hati. Dengan pengalaman dan keadaan mental dari kehidupan masa lalunya, tidak mungkin dia merasa puas dengan hal ini. Selain itu, dia meremehkan mengandalkan kekuatan orang lain untuk menyelesaikan masalah pribadinya. Dia tidak meminta mereka berempat untuk muncul. Mereka semua mengambilnya sendiri. Kembali ke aula besar. Setelah Li Tianhan dan putranya pergi, suasana tegang melunak secara signifikan. Wen Changjing hanya tersenyum saat dia dengan hangat menyambut Fu San dan Ni Beihu untuk duduk. Keduanya adalah tokoh terkemuka, dan hari ini, mereka menjadi pilar pendukung keluarga Wen, membantu mereka mencegah potensi bencana. Aku di sini untuk tujuan lain, jadi aku khawatir aku harus menahan diri dari perjamuan, kata Fu San dengan lambaian. Kemudian, dia berbalik dan berjalan ke meja Wen Changtai sambil tersenyum. Seorang tokoh terkemuka tertentu meminta agar saya mengirimkan hadiah ini atas nama mereka. Tolong, sampaikan ini pada Su Yi dan istrinya. Saat dia berbicara, dia dengan sungguh-sungguh mengambil kotak brokat seukuran kepalan tangan, lalu menyerahkannya. Ingat, hanya Su Yi dan istrinya yang boleh membukanya. Wen Changtai dan Qin King melompat berdiri seolah-olah mereka tersengat listrik, praktis menjatuhkan meja. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa seseorang setinggi penguasa kota akan secara pribadi memberikan hadiah kepada keluarga mereka. Yang lainnya juga tertegun. Mereka saling memandang. Kepala keluarga Huang Yunchong baru saja secara pribadi mengantarkan Wen Changtai dan keluarganya potongan-potongan, Raja Ginseng Berdaun 9. Itu saja merupakan kejutan besar. Namun sekarang Tuan Kota melakukan hal yang sama. Wen Changjing dan para petinggi lainnya menatap dengan mata terbelalak keheranan. Apa sebenarnya yang terjadi hari ini? Mengapa tiba-tiba keluarga All Three begitu populer? Terima kasih, penguasa kota. Wen Changtai sangat bersemangat, dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, dan suaranya bergetar saat dia berbicara. Qin King berseri-seri, bertahun-tahun akumulasi keluhan dan kekecewaan tampaknya mencair, seolah-olah mereka akhirnya menemukan pembebasan. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum lebar dan membungkuk dengan hormat. Tuan Kota Fu, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati Anda atas nama putri dan menantu saya. Tatapannya menyapu aula besar, dan dia melihat ekspresi tercengang dari kerumunan. Dia tidak merasakan apa-apa selain kebanggaan dan kepuasan, dan terlepas dari dirinya sendiri, sudut bibirnya tertarik ke atas. Hariku akhirnya tiba, tidak perlu berterima kasih padaku, kata Fu San. Ini adalah hadiah dari seseorang yang terkemuka. Saya hanya mengirimkannya atas nama mereka. Bolehkah aku bertanya siapa tokoh terkemuka itu? Tanya Qin King ingin tahu. Telinga orang banyak menajam. Siapapun yang mampu memberi perintah Tuan Kota Fu San pasti luar biasa. Huang Yunchong sepertinya mengerti, dan hatinya bergetar. Gelar tertentu melayang ke lautan kesadarannya. Nona Spirit Jade. Namun,
Fusan hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya khawatir itu bukan tempat saya untuk mengungkapkan identitas mereka. Tolong, maafkan saya jika saya tidak menjawab pertanyaan Anda. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa hadiah ini ditujukan untuk Su Yi dan istrinya. Saya akan menyampaikannya kepada mereka secara pribadi, kata Qin King buru-buru. Ekspresi penonton berubah secara halus. Fusan telah berulang kali menekankan bahwa hadiah ini adalah untuk Su Yi dan istrinya. Ini tidak diragukan lagi memiliki implikasi yang mendalam. Ling Zhao sekarang menjadi murid akademi asal surga. Mungkinkah itu sebabnya? Wen Changjing dan petinggi keluarga Wen lainnya saling memandang. Mereka semua secara tidak sadar berasumsi bahwa hadiah ini ada hubungannya dengan Wen Ling Zhao. Tak satu pun dari mereka bahkan mempertimbangkan kemungkinan bahwa itu ada hubungannya dengan Su Yi. Komandan Ni, tolong tetap di sini dan nikmati pesta atas namaku. Saya memiliki hal-hal lain yang harus diperhatikan, jadi saya akan mengucapkan selamat tinggal kepada Anda semua untuk saat ini. Fusan berbalik, memberi perintah kepada Ni Beihu, lalu pergi. Wen Changjing dan yang lainnya buru-buru melihatnya ke gerbang. Dalam perjalanan keluar dari aula klan, Fusan berhenti saat dia melewati meja Su Yi. Dia berkata dengan senyum ramah, "Tuan Muda Su, saya akan pergi." Su Yi mengangguk. Semua orang menyaksikan pertukaran ini, dan meskipun sangat terkejut, mereka semua berasumsi bahwa Su Yi menunggangi Wen Ling Zhao. Itu sebabnya Fusan memberinya perlakuan khusus. Setelah kelompok Fusan menghilang, Huang Qianjun mau tidak mau berbisik, "Kakak Su, kamu adalah orang yang paling dihormati di sini. Kamu tidak membenciku?" tanya Su Yi dengan santai. Huang Qianjun membeku, lalu tampak malu. Dia berkata dengan malu-malu, "Tadi malam, ayah saya memberi saya pelajaran. Dia membuatku menyadari sepenuhnya betapa besar jarak di antara kita. Saya tidak merasakan apa-apa selain kekaguman dan kegembiraan atas keberuntungan saya. Saya sama sekali tidak menyimpan dendam." "Oh," kata Su Yi. "Saya harap Anda benar-benar bersungguh-sungguh." Wen Lingsui mendengar seluruh percakapan mereka, dan dia merasa semakin bingung. Seluruh rangkaian kejadian ini terlalu aneh, bukan? Meskipun Fusan hanya muncul sebentar, dia memiliki pengaruh yang sangat besar. Suasana di dalam aula besar klan kembali semarak sebelumnya, dan banyak tamu bangkit dan bersulang untuk Wen Changtai dan istri atas kemauan mereka sendiri. Wen Changtai adalah orang yang sederhana, tapi dia tidak bodoh. Dia tahu apa yang sedang terjadi, dan dia senang. Qin King dalam semangat yang lebih tinggi. Matanya berbinar dengan kegembiraan yang luar biasa. Meskipun dia ingin menyembunyikan kegembiraannya, dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Wen Changjing dan petinggi keluarga lainnya juga senang. Li Tianhan dan putranya pergi dengan kecewa, dan keluarga Wen telah menghindari potensi krisis. Lebih baik lagi, dengan dukungan Fusan dan Ni Beihu, sikap para tamu telah berubah secara halus. Ini tidak diragukan lagi adalah berita yang luar biasa bagi Wen Changjing dan keluarga Wen yang merosot. "Jadi, Saudara Huang, sikapmu benar-benar berubah." Ni Beihu duduk di samping Huang Yunchong dan bertanya dengan tidak mencolok. "Kemarin, saya buta dan bodoh. Saya salah menargetkan Tuan Muda Su. Mengapa menyimpan dendam atas kesalahan saya?" Huang Yunchong tertawa terbahak-bahak. "Saya benar-benar harus berterima kasih padanya karena menunjukkan belas kasihan dan mengizinkan putra saya dan saya menghindari bencana yang lebih besar. Saya sangat berterima kasih, itulah sebabnya saya memutuskan untuk melakukan kunjungan pribadi. Pertama untuk memberi selamat kepada ibu pemimpin keluarga Wen, dan kedua untuk menawarkan hadiah permintaan maaf yang rendah hati sebagai ungkapan penyesalan saya." Ni Beihu tertegun sejenak. Kemudian, dia menatap Huang Yunchong dalam-dalam. "Saya curiga Anda punya alasan lain yang tidak Anda ungkapkan." Alis Huang Yunchong sedikit bergeser. "Mau mencerahkan saya?" Ni Beihu melirik keluar aula klan, dan pandangannya tertuju pada Huang Qianjun, yang duduk di samping Su Yi. "Saya curiga Anda sudah menyadari bahwa dengan koneksi Tuan Muda Su, masa depannya tidak terbatas," kata Ni Beihu, suaranya penuh dengan implikasi yang mendalam. "Dengan demikian, Anda telah memutuskan untuk memperlakukan kejadian kemarin sebagai titik balik, menggunakan penyesalan dan kompensasi untuk membangun hubungan dengan Tuan Muda Su. Apakah saya benar?" Tatapan Huang Yunchong berubah menjadi serius. Kemudian, dia tertawa, "Ketika orang tua mencintai anak-anaknya, mereka membuat rencana jangka panjang untuk masa depan mereka. Itu benar untukku, tapi bukankah itu juga berlaku untukmu?" Ni Beihu mengangkat gelas anggurnya dan tertawa. "Kalau begitu, ayo minum bersama." Sementara itu, ibu pemimpin keluarga Wen telah menyaksikan semua ini dimainkan dari kursi kehormatan. Emosi yang kompleks memenuhi hatinya. Hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-80. Terlalu banyak yang terjadi di pesta perayaannya. Dia sangat menyadari bahwa keluarga Wen hanya menghindari bencana dengan meminjam momentum orang lain. Jika mereka tidak cukup kuat dengan hak mereka sendiri, ilusi kemakmuran keluarga Wen akan berumur pendek. Saat dia mempertimbangkan ini, tatapan matriark keluarga Wen melewati para tamu di aula besar dan mendarat pada seseorang yang duduk di luar.
Dia adalah seorang pemuda kurus berjubah kain biru, duduk santai dengan aura transenden di sekelilingnya, tidak selaras dengan kerumunan. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu memalingkan muka dan menoleh ke gadis pelayan di sampingnya. Hubungi istri All Three. Pelayan itu bergegas melakukan apa yang diperintahkan. Tak lama kemudian, Qin King tiba dengan tergesa-gesa. Dia bertanya dengan bingung, "Matriark, apakah kamu punya urusan denganku?" Matriark keluarga Wen menatapnya dengan muram. "Kamu tidak boleh menyimpan hadiah Tuan Kota Fu dan kepala keluarga Huang memberimu untuk dirimu sendiri. Berikan pada Sui segera setelah perjamuan selesai." Ekspresi Qin King berubah, dan dia memaksakan senyum. "Tidak perlu khawatir, saya tidak akan mengingini hal-hal seperti itu. Hanya saja, hadiah ini ditujukan untuk putri dan menantu saya. Memberikannya hanya kepada Sui. Aku tahu apa yang kamu pikirkan lebih baik daripada siapapun," kata ibu pemimpin dengan tawa dingin. "Biasanya, saya tidak akan repot-repot terlibat, tetapi masalah hari ini berbeda. Anda sebaiknya melakukan apa yang saya katakan." Qin King membeku. Dia benar-benar bermaksud menyimpan kedua hadiah itu untuk dirinya sendiri, tetapi sekarang ibu pemimpin telah memberikan perintah seperti itu, dia menghilangkan gagasan itu dan menundukkan kepalanya. Ya, setelah mengirim Qin King dalam perjalanan, ibu pemimpin itu bangkit dan menoleh ke pelayan di sampingnya. "Sekarang, beritahu Suyi untuk datang menemuiku di rumah teh bunga." "Ya Bu." Di luar aula besar, ketika dia mendengar mengapa gadis pelayan itu datang, kilatan cahaya yang tidak biasa bersinar di kedalaman tatapan Suyi. Sepertinya wanita tua itu tidak bisa menahan diri lagi. "Tidak apa-apa juga, lagi pula, aku hanya datang ke jamuan itu karena aku ingin bertanya padanya tentang apa yang terjadi saat itu." Suyi menghabiskan gelasnya, lalu bangkit dengan santai. Memimpin. Dengan itu, dia mengikuti gadis pelayan itu ke rumah teh bunga. First Immortal of the Sword Chapter 23. Ketika Suyi tiba di rumah teh bunga, hanya ibu pemimpin keluarga Wen yang duduk di sana. Pada usia 80 tahun, dia sudah tua dan beruban, tetapi dia sehat dan kuat, dan dia membawa dirinya dengan aura seseorang yang sudah lama berkuasa. "Tuan muda ketiga, tidak ada seorang pun di sini selain Anda dan saya, jadi tidak perlu membungkuk." Dia menunjuk ke kursi di sampingnya dan berkata dengan dingin, "Duduklah." Tuan muda ketiga. Ketika Suyi mendengar judul ini, dia tampak agak bingung. Tubuhnya saat ini adalah putra dari keluarga Sujade Capital. Dia adalah anak ketiga ayahnya, dengan seorang kakak laki-laki dan perempuan, serta seorang adik laki-laki. Namun, karena ia lahir dari seorang selir, dan karena ibunya, Ye Yufei, telah meninggal muda, ia telah diabaikan sejak usia muda. Statusnya bahkan lebih rendah dari pengurus keluarga. "Matriark, bolehkah saya bertanya untuk apa Anda memanggil saya ke sini?" Suyi dalam hati menggelengkan kepalanya, lalu duduk dengan santai. Dia tampak sangat nyaman. Di seluruh keluarga Wen, hanya dia yang tahu bahwa ibu pemimpin keluarga, Liang Wenbi, pernah menjadi gadis pelayan keluarga Su di ibu kota Giok. Dia telah melayani di sisi kepala keluarga Su Hongli selama 30 tahun penuh. Dan di kehidupan baru ini, Su Hongli tidak lain adalah ayah Suyi. "Kamu ingin tahu untuk apa aku memanggilmu?" kata matriark tua itu dengan dingin. "Tuan muda ketiga, jangan bilang kamu sudah melupakan semua yang terjadi selama pesta ulang tahun. Orang lain mungkin berasumsi bahwa Fusan, Ni Beihu, dan Huang Yuncong datang ke sini karena Ling Zhao, tetapi saya pasti tidak akan. Nah, Tuan muda ketiga, saya hanya punya satu pertanyaan. Apakah ada sesuatu yang harus Anda jelaskan kepada saya?" Kata-katanya kuat dan sombong, dia keras dalam suara dan wajah. Jika ini adalah masa lalu Suyi, kehadirannya yang kuat mungkin telah mengintimidasi dia sekarang. Tapi mengapa Suyi saat ini takut pada wanita tua seperti dia? Tetap saja, Suyi memiliki sesuatu yang ingin dia tanyakan padanya, jadi dia tidak akan terpaku pada hal itu. "Kecuali deduksi saya salah, mereka memang datang ke sini karena saya," katanya, dengan santai seolah berbicara tentang cuaca. Membanting. Matriark keluarga Wen membanting tinjunya ke sandaran tangan dengan sangat marah. Wajahnya yang keriput mendung dan menakutkan. "Tuan muda ketiga," katanya kasar, "apakah Anda ingat pesan ayah Anda yang saya sampaikan kepada Anda setahun yang lalu, setelah Anda menikah dengan keluarga Wen?" Sebelum Suyi bisa menjawab, dia menjawab pertanyaannya sendiri, berhenti sejenak untuk penekanan di antara setiap kata. "Jika kamu berani menggunakan nama keluarga Su untuk tujuanmu sendiri, eksekusi segera. Jika kamu berani mengambil bahkan setengah langkah ke Jade Capital, eksekusi segera." Suasananya langsung sangat menindas. Ayah Suyi, Su Hongli, memang mengatakan kata-kata yang sangat mematikan, dingin, dan tidak berperasaan itu. Inilah sebabnya, meskipun sudah setahun sejak pernikahannya dengan keluarga Wen, hanya ibu pemimpin yang tahu asal-usulnya. Lupakan orang-orang kota Guangling, bahkan anggota keluarga lainnya tidak tahu apa-apa. "Matriark, sepertinya kamu berasumsi bahwa aku menggunakan posisiku sebagai tuan muda ketiga keluarga Su untuk meyakinkan Fu San dan yang lainnya untuk tampil hari ini.
Su Yi tidak bisa menahan tawa. Alis matriark menyatu, dan ekspresinya semakin membeku. Apakah kamu memberitahuku bahwa kamu tidak melakukannya? Jika kamu ingin tahu yang sebenarnya, kamu boleh bertanya pada Fu San dan yang lainnya sendiri. Dengan kekuatan yang Anda miliki, menyelidiki masalah sepele seperti itu seharusnya tidak terlalu sulit, kata Su Yi dengan santai. Tapi yang bisa kukatakan padamu adalah ini, aku, Su Yi, tidak akan menggunakan nama keluarga Su untuk kentunganku sekarang, juga tidak akan pernah melakukannya di masa depan. Ekspresinya tenang, tapi ada sedikit penghinaan di kedalaman tatapannya. Apa gunanya Sword Master of Abstruse Force yang termasyhur untuk gelar kosong seperti itu? Matriark keluarga Wen tampak terkejut, dan dia tidak bisa tidak mengevaluasi kembali Su Yi. Rasa asing yang tak terlukiskan menjalari dirinya. Ini tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dari tuan muda ketiga yang dia kenal. Setelah hening sejenak, dia berkata, saya secara alami akan sampai ke dasar ini. Su Yi tersenyum, tetapi tidak berusaha lebih jauh untuk menjelaskan dirinya sendiri. Meskipun aku belum yakin mengapa Fu San dan Ni Beihu menganggapmu begitu penting, aku harus mengingatkanmu bahwa di mata keluarga Su ibu kota Giok, sosok di level mereka tidak berbeda dengan semut. Keluarga Su bahkan tidak perlu mengambil tindakan sendiri, satu kalimat, dan mereka berdua akan binasa tanpa penguburan yang layak. Ekspresi matriark keluarga Wen dingin dan acuh tak acuh, tetapi ketika dia berbicara tentang keluarga Su dari Jade Capital, dia tanpa sadar mengungkapkan sedikit kebanggaan. Dengan mengingat hal itu, saya mendorong Anda untuk berperilaku baik. Atau yang lain, Anda akan mendatangkan malapetaka pada semua orang yang terhubung dengan Anda. Su Yi mengingat kembali waktunya di Jade Capital, di perkebunan keluarga Su. Dia harus mengakui bahwa ibu pemimpin keluarga Wen tidak melebih-lebihkan sedikitpun. Yujing, ibu kota Giok, adalah ibu kota kekaisaran Zhou Agung. Dan keluarga Su adalah salah satu dari 4 klan tingkat puncak Jade Capital. Sebagai perbandingan, kota Guangling hanyalah salah satu dari 19 kota di prefektur Cluedriver. Orang-orang seperti Fu San dan Ni Beihu benar-benar berada di bawah perhatian keluarga Su. Mereka sejauh langit dan bumi. Sayang sekali, meskipun ibu pemimpin keluarga Wen tidak mengetahuinya, Su Yi tidak pernah berniat mengandalkan kekuatan orang lain untuk melakukan urusannya. Di matanya, bahkan keluarga Su dari Jade Capital hanyalah faksi kecil yang remeh di dunia duniawi. Dia setidaknya tidak melihat banyak perbedaan antara mereka dan Fu San. Memang benar Fu San tidak ada artinya jika dibandingkan dengan keluarga Su, tetapi pada jamuan makan, kami membutuhkan dia untuk menjaga penampilan, kata Su Yi datar. Matriark, sepertinya kamu tidak mungkin menerima bantuan dari keluarga Su lagi. Satu kalimat, dan dia memukulnya tepat di tempat yang paling menyakitkan. Ekspresinya langsung berubah tak sedap dipandang. Melihat hal tersebut, Su Yi merasa tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Matriark keluarga Wen hanyalah salah satu pelayan keluarga Su. Tambahkan itu ke fakta bahwa dia sudah lama tidak melayani mereka, dan mengapa keluarga Su mengkhawatirkan orang seperti dia. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu mencibir. Saya tidak pernah menduga bahwa hanya dalam 1 tahun pernikahan, mulut tuan muda ketiga akan menjadi sangat tajam. Su Yi tahu bahwa rasa malunya yang memicu ledakan ini. Dia mengabaikannya dan tersenyum, matriark, semua orang berubah seiring waktu. Selain itu, saya datang ke sini karena saya juga memiliki sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Alisnya berkerut. Ada hubungannya dengan keluarga Su. Dia mengangguk. Betul sekali. Saya ingin tahu ide siapa yang membuat saya menikah dengan keluarga Wen. Matriark keluarga Wen terdiam sejenak, lalu berkata, nyonya keempat di rumah itu yang menyarankannya, tetapi ayahmu yang membuat keputusan akhir. Kamu Kingxi. Kilatan dingin melintas di mata Su Yi. Nyonya keempat di rumah, yang dimaksud ibu pemimpin adalah istri keempat ayahnya. Namanya Yu Kingxi. Betul sekali. Matriark keluarga Wen mengangguk. Tidak heran Su Yi akan memanggilnya dengan namanya. Saat itu, semua orang di keluarga Su tahu bahwa wanita keempat di rumah itu tidak membenci siapapun selain Su Yi, putra suaminya dengan seorang selir. Mengingat kepribadiannya, mengapa tidak membunuh dan membungkam saya begitu saya kehilangan kultivasi saya? Dia seharusnya tahu betul kedalaman kebencianku padanya. Kecuali dia membunuhku, aku akan selalu menjadi ancaman potensial. Su Yi tidak begitu mengerti. Matriark tidak bisa menahan tawa dingin, tetapi ketika dia melihat Su Yi, matanya dipenuhi rasa kasihan. Tuan muda ketiga, ibumu meninggal muda, dan bahkan ayahmu melihatmu tidak lebih dari anak selir yang tidak layak. Dia tidak pernah peduli padamu. Sekarang, setelah kehilangan kultivasi Anda di atas itu, Anda tidak berbeda dengan orang cacat. Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda layak menyandang gelar, ancaman potensial? Dia berhenti, lalu melanjutkan, tapi bagaimanapun juga, darah keluarga Su mengalir melalui pembuluh darahmu. Jika wanita keempat di rumah itu membunuhmu, itu akan membuat ayahmu tidak senang dan membuatnya menentangnya. Kerugian lebih besar daripada potensi keuntungan. Seseorang sepandai dia tidak akan pernah melakukan hal sebodoh itu.
Su Yi terdiam. Mendengarnya dibilang seperti ini, nasibnya sebagai putra seorang selir di keluarga Su memang menyedihkan. Di usianya yang baru 4 tahun, ibunya, Ye Yufei, jatuh sakit parah. Pada akhirnya, dia meninggalkan gulungan fana ini. Sejak saat itu, keadaannya semakin memburuk. Ayahnya, Su Hongli, sama sekali tidak menyukainya, dan dia tidak menanyakan atau merawatnya. Di seluruh keluarga Su, tidak ada satu orang pun yang berani mendekatinya, meninggalkannya terisolasi dan sendirian. Ketika dia tumbuh dewasa dan mengalami lebih banyak dunia, dia mulai curiga bahwa penyakit ibunya tidak wajar, dan terlebih lagi, Su Hongli ada di belakangnya. Pikiran ini memenuhi hatinya dengan penderitaan dan kebencian. 4 tahun lalu, dia memutuskan untuk pergi dan berkultivasi di Blue River Sword Manor. Tujuannya, mengejar martial Dao dan menjadi kuat. Namun hanya 3 tahun kemudian, membangkitkan kembali ingatan akan kehidupan masa lalunya merampas seluruh kultivasinya, dan di bawah pengaturan kuat keluarga Su, dia menjadi menantu laki-laki keluarga Wen. Aku selama 17 tahun terakhir benar-benar menjalani kehidupan yang tertahan, Su Yi mengeluh pada dirinya sendiri. Saat menyisir ingatannya, dia menemukan bahwa kebenciannya terhadap ayahnya, Su Hongli, serta istri keempat ayahnya, Yu Qingxi, telah menjadi obsesi hatinya. Secara alami terserah pada diri saya saat ini untuk menyelesaikan obsesi ini. Tatapan Su Yi kembali tenang seperti biasanya. Jika dia tidak mengatasi ini, pasti akan mengganggu usahanya di masa depan untuk membuktikan daunnya. Benar, saya baru-baru ini mendengar berita yang mengguncang seluruh Jade Capital. Matriark keluarga Wen tiba-tiba angkat bicara, tatapannya main-main. Meskipun adik laki-lakimu, Su Boning, baru berusia 16 tahun, dia baru-baru ini menjadi ahli tahap manifestasi astral, alam akumulasi Qi. Dia sekarang dianggap sebagai salah satu dari 8 jenius ibu kota Giok. Keluarga Kekaisaran Zhou Agung telah setuju bahwa selama dia melangkah ke alam tungku dalam dan menjadi Grandmaster pada saat dia berusia 18 tahun, mereka akan mengirimnya ke Tanah Suci nomor 1 Zhou Agung, Pedang Naga Tersembunyi, Sekte, untuk melanjutkan kultivasinya. Su Yi membeku, dan bayangan pemuda tampan berjubah putih murni muncul di benaknya. Su Boning. Ibunya adalah Yu Qingxi, dan dia adalah putra bungsu Su Hongli. Selain itu, dalam garis keturunan utama keluarga Su, dia dianggap sebagai jenius martial Dao yang paling tiada taranya. Meskipun Yu Qingxi adalah istri keempat Su Hongli, dia masih seorang istri yang pantas, yang berarti Su Boning adalah bagian dari garis utama keluarga Su. Sebagai perbandingan, ibu Su Yi, Ye Yufei, hanyalah seorang selir. Itu menempatkannya di luar garis suksesi utama. Singkatnya, meskipun Su Yi adalah kakak laki-laki, statusnya di keluarga Su bahkan tidak sebanding dengan Su Boning. Grandmaster Martial Dao berusia 18 tahun. Mereka pikir itu jenius yang tak tertandingi. Dalam hati, Su Yi menganggapnya lucu. Dia secara alami tahu bahwa ibu pemimpin keluarga Wen mengangkat ini untuk memprovokasi dia. Tapi tidak mungkin dia pernah membayangkan bahwa di matanya, Grandmaster Martial Dao yang berusia 18 tahun adalah selusin sepeser pun. Setidaknya di 9 provinsi alam liar, mereka bukan apa-apa untuk dituliskan di rumah. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Su Yi memutuskan untuk mengambil cuti ini. Dia sudah mengkonfirmasi beberapa hal, dan tidak punya rencana untuk berlama-lama di sini lagi. Tunggu, matriark keluarga Wen memanggilnya kembali. Sebelum kamu pergi, ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Saat dia berbicara, dia menarik jimat giok perak dari lengan bajunya dan mengangkatnya untuk dilihat Su Yi. Tuan muda ketiga, apakah kamu tahu apa ini? Jimat batu giok ini panjangnya sekitar 3 inci dan seluruhnya berwarna perak. Meskipun terlihat seperti batu giok, entah bagaimana itu juga tampak bukan batu giok, dan memancarkan cahaya redup. Itu segera menarik perhatian Su Yi. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.